Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Gua selama ini diam ya soal kasusnya Nadiem Makarim. Bukan karena gue takut, tapi karena gue tuh lagi menunggu. Ya, menunggu fakta, menunggu proses hukum berjalan waras. Tapi sekarang gue harus bersuara. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu semoga proses operasinya Pak Nadiem berjalan lancar, sehat, dan pulih seperti sedia kala Tuhan berkati. Gini ya, begitu gue dengar tuntutan JPU kemarin 18 tahun penjara, denda 1 miliar, uang pengganti 5,6 triliun, bangke, gila banget tuh. Ini udah nggak masuk logika waras gua. Gua cuma mau bilang ke JPU, kalian semua ke rumah sakit jiwa deh. Dari awal kasus ini tuh penuh banget kejanggalan. Alurnya lompat-lompat, pembuktiannya dipertanyakan. Bahkan selevel Pak Mahfud MD aja udah ngasih sinyal bahwa ada yang nggak beres dalam praktik penegakan hukumnya. Dengan adanya semua kejanggalan ini, terutama tuntutan JPU kemarin yang gak masuk logika waras, maka boleh dong gue menilai dan menduga ini tuh sangat syarat akan unsur kepentingan politiknya. Dan jangan-jangan nih ada pesanan. Karena pola kayak gini bukan baru sekali terjadi ya. Gue jadi ingat kasus yang pernah dialami Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto dan Pak Tom Lembong, yang penuh intrik karena diduga adanya pesanan seseorang. Dan yang paling anehnya lagi nih, nama si Joko Dok tuh berulang-ulang kali disebut dalam persidangan. Kenapa nggak pernah dihadirkan? Sepengecut itu kalian. Kalian tuh seharusnya menjunjung tinggi hukum yang transparan dan berkeadilan. Tapi realitanya bullshit semua. Gua nggak bilang kalau Nadiem Makarim itu pasti benar. Tapi gue juga nggak bisa diam dan nggak bisa terima kalau prosesnya penuh intrik dan kejanggalan seperti ini. Karena yang lagi dipertaruhkan di sini bukan cuma satu nama, tapi wajah hukum di negara ini. Jika hukum di Indonesia terus dibiarkan seperti ini, maka jangan salahin rakyat yang nanti skeptis. Ingat, pada akhirnya yang runtuh itu bukan seorang Nadiem Makarim, tapi justru yang runtuh seluruh fondasi keadilan di negara ini. Hati-hati kalian yang zolim kepada Nadiem. Hukum dunia bisa kalian mainkan, tapi hukum Tuhan gak bisa dinegosiasi. Ingat, keluarga kalian jangan sampai jadi korban dari hukum Tuhan. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Gak apa-apa, dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan gitu. Tapi dimulai dulu. Gak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah
menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Setelah gue nonton pledoinya Nadiem Makarim beberapa hari yang lalu, entah kenapa ya, ada satu hal yang langsung terasa di hati gue. Bukan cuma isi ucapannya, tapi cara dia menyampaikan sangat tenang, tidak panik, tidak meledak-ledak, tidak seperti orang yang sedang berusaha menyelamatkan diri dengan kebohongan. Justru yang terlihat adalah seseorang yang yakin bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Makanya gue bilang, apapun alasannya itu, Nadiem harus bebas tanpa syarat. Karena kalau hukum mulai dipakai untuk membungkam, mencari kambing hitam, atau memenuhi pesanan politik, maka yang sedang dihancurkan bukan seorang Nadiem, tapi kepercayaan rakyat terhadap keadilan. Udah terlalu banyak korban kriminalisasi hukum di negeri ini. Terlalu banyak orang yang dihukum lebih dulu oleh opini, lalu dicari-cari kesalahannya belakangan. Karena itu harapan terakhir gue sekarang ada di tangan majelis hakim. Semoga mata hati para hakim masih mampu melihat dengan jernih, masih berani membedakan mana tekanan dan mana kebenaran, masih bisa membedakan mana kepentingan dan mana keadilan. Jangan hianati jubah yang kalian pakai, jangan berdusta di atas sumpah jabatan yang kalian ucapkan. Karena sejarah selalu mencatat dan rakyat tidak akan pernah benar-benar lupa. Jika memang Nadiem tidak bersalah, bebaskan, karena keadilan yang ditunda adalah keadilan yang dilegalkan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Kemarin itu adalah sidang putusan daripada atau sidang vonis ya, perkara Nadiem Makarim teman-teman ya, di pengadilan. Dan yang menarik adalah ketika apa yang dibacakan oleh hakim ini betul-betul membuat kita geleng-geleng kepala teman-teman. Sebelum saya memberitahukan apa hasilnya, kita lihat perjalanan panjang dari kasus ini, bahkan mungkin kurang lebih setahun teman-teman. Ini sangat panjang sekali ya. Bagaimana dalam perjalanannya bahkan tidak ada bukti, dokumen apapun, bahkan kejujuran dari Nadiem Makarim bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, teman-teman. Bahkan ia pernah dituntut bahkan sampai 20 tahun lebih penjara, ya kan? Dan itu juga dibantah oleh Nadiem melalui pledoinya. Nah, kemarin bagaimana akhirnya Nadiem diputuskan atau divonis 10 tahun penjara, teman-teman. Dan ini membuat kita geleng-geleng kepala. 10 tahun ya harus mengembalikan kerugian negara lah istilahnya, sekitar 809 miliar. Jika itu tidak terlaksana ya diganti kurungan selama 5 tahun. Dan ini membuat kita semakin geram ya. Kenapa? Karena betul-betul hukum di negara kita ini ya sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Di antara 5 hakim ya yang memutuskan, ada 1 hakim yang melakukan atau tidak setuju, teman-teman ya, dengan putusan. Karena apa? Karena ia tidak melihat pelanggaran ya yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ya kan, dan 4-nya ya karena menurut keyakinan mereka akhirnya kan mereka memutuskan Nadiem bersalah. Dan ini kan bentuk daripada hukum kita, teman-teman. Nah, namun ya walaupun 10 tahun sudah divonis, kita anggaplah itu 15 tahun, teman-teman. Karena Nadiem mengatakan bahwa dari mana saya punya uang sebesar 809 miliar. Sedangkan LHKPN saya itu nggak sampai ke situ, ya kan. Harta kekayaannya nggak sampai ke sana, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh Nadiem selanjutnya adalah Nadiem mengatakan akan mengajukan banding ya terhadap dengan kasus ini. Apakah dibanding nanti Nadiem menang atau tidak ya kita nggak tahu juga. Kita berdoa lah yang terbaik buat Nadiem ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom